Anda kembali lagi dalam Prime Time News pemirsa. Presiden Jokowi menaikkan tunjangan insentif pegawai Komisi Pemilihan Umum sebesar 50%. Presiden menganggap penyelenggaraan pemilu 2024 sukses. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada serentak 2024 di JCC hari Selasa kemarin. Presiden Jokowi memuji kinerja KPU dalam menggelar 5 pemilihan sekaligus. Meski sudah menjalankan tugas berat, KPU akan kembali dihadapkan dengan Pilkada serentak 2024. Presiden Jokowi juga meminta maaf kepada seluruh jajaran anggota KPU karena tunjangan insentif anggota KPU tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2014. Presiden mengaku baru mengetahui hal itu belum lama ini dan segera meminta untuk dinaikkan. Presiden Jokowi ingin Pilkada serentak yang memiliki 203 juta pemilih sementara ini berjalan dengan transparan dan terhindar dari praktek kecurangan, apalagi money politik. Beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan Pilkada serentak di 508 kabupaten kota di 37 provinsi. Ini tugas berat yang kita emban bersama-sama. Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf. Sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014 sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani. Seminggu sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024, Presiden Jokowi menaikkan tunjangan bagi anggota KPU di seluruh Indonesia sebesar 50%. Apakah ini menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan kinerja KPU jelang Pilkada 2024? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Fadli Ramadhanil, Manajer Program Perludem. Selamat malam Mas Fadil. Mas Fadli. Malam, Mas. Baik, Mas Fadli, memangnya harus Pak Jokowi langsung yang mengumumkan kenaikan tunjangan insentif pegawai KPU? Bagi saya sih sebetulnya tentu apa yang dilakukan oleh Jokowi di forum konsolidasi KPU kemarin itu bukan sesuatu yang bisa dilihat di ruang hampa dalam kacamata politik ya. Kita semua tahu bahwa anaknya Jokowi menjadi peserta pemilu di 2024 yang lalu dan sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Dan yang kedua, di Pilkada 2024 ada anak dan menantunya Jokowi ya, yang sudah hampir pasti itu kan menantunya, Bobi yang akan maju di Pilkada Sumatera Utara untuk level gubernur. Dan karena kekacauan yang dibuat oleh DPR dan juga Presiden hari ini dengan membangkang terhadap putusan MK, kemungkinan besar juga anak bungsunya Kaisang juga akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Toh kan juga sudah beberapa partai memberikan rekomendasi kan untuk pencalonan anak bungsunya Jokowi. Jadi saya kira ada konflik kepentingan yang begitu besar ya, yang sedang dipertontonkan oleh Jokowi di hadapan penyelenggara pemilu. Dan sayangnya itu tidak dianggap sesuatu yang sensitif ya, untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan di hadapan penyelenggara pemilu. Dan Jokowi sebagai presiden kan bagaimanapun dia adalah seorang bapak, seorang ayah mertua dari beberapa kontestan pilkada yang nanti akan diselenggarakan pilkadanya oleh anggota KPU ini. Jadi kalau memang mau akan menaikkan tunjangan penyelenggara pemilu, ya kan tidak perlu dalam momentum seperti ini. Dan meskipun kalau ada kenaikan tunjangan, mestinya ya untuk penyelenggara pemilu di periode berikutnya, atau nanti biar presiden terpilih yang baru yang melakukan itu. Jadi bagi saya ini sebetulnya tidak ada lagi etika ya dalam proses komunikasi politik presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan bahkan ini sudah dipertontonkan di depan khalayak bahwa bagaimana konflik kepentingan antara penyelenggara pemilu, presiden, anak, dan menantu yang itu semua digabungkan dalam sebuah kepentingan yang
hanya untuk kepentingan keluarga secara terbatas. Dan ini menurut saya mengecewakan sekali. Baik, Mas Fadli, jadi momennya ya yang kurang tepat menurut Anda. Sebenarnya kenaikannya sejak kenaikan tunjangan ini sudah 10 tahun begitu ya, sejak 2014 adalah hal yang wajar saja seperti itu ya? Ya, soal naik atau tidak naik itu saya kira sesuatu yang objektif ya. Mesti dilihat kebutuhan kenaikan itu untuk apa. Kemudian kan mesti di-asesmen dulu, Mas. Apakah benar tunjangan KPU itu terbilang kecil sekarang, dan perlu dilihat juga berapa sekarang yang diterima tunjangan oleh penyelenggara pemilu di semua level itu. Nah, seingat saya, yang saya tahu ya, itu sudah cukup lumayan kok sebetulnya ya. Yang tunjangan kinerja atau kemudian honorarium yang diterima oleh penyelenggara pemilu di semua level itu. Dan kalaupun akan dinaikkan kan mesti dihitung dulu berapa jumlah kenaikannya dan kenapa mesti dinaikkan. Dan Baik. proses dan kemudian momentum menaikkan dengan cara seperti kemarin itu menurut saya sedang mempertontonkan Jokowi sedang memperlihatkan bahwa dia sebagai presiden memberikan pesan bahwa dia menaikkan tunjangan penyelenggara pemilu dan ada anak dan menantunya yang akan jadi kontestan di pilkada. Dan kemarin di pemilu nasional ada anaknya Gibran ya yang jadi peserta pemilu juga. Menurut saya ini sesuatu yang sangat tidak patut ya. Mas Fadli, apakah dengan kenaikan tunjangan insentif pegawai KPU ini akan menjamin kinerja pegawai KPU lebih kredibel dan juga berintegritas dalam menjaga proses pemilu, setidaknya meminimalisir kesalahan misalnya sistem IT atau human error di KPU ke depan? Anda melihatnya seperti apa, Mas Fadli? Kita punya catatan yang sangat serius ya soal integritas dan profesionalitas KPU periode sekarang. Praktik manipulasi verifikasi partai, kemudian kegagalan dalam mengelola sirekap, kekacauan dalam proses pencalonan anggota legislatif perempuan, kemudian juga kebijakan KPU yang dari awal sudah tidak jelas, yang mengakibatkan PSU di beberapa wilayah, itu menunjukkan sebetulnya tidak pantas ada kenaikan tunjangan ini. Kerjanya kan tidak benar ya. Menurut saya justru harus ada punitif bagi mereka karena gagal menyelenggarakan pemilu secara berintegritas dan profesional. Ya kalau sekarang kemudian ada kenaikan tunjangan di momentum menjelang pencalonan pilkada, ya menurut saya ini ya anasir-anasir yang kemudian penuh dengan nuansa konflik kepentingan. Kita tidak bisa melihat dan publik harus tahu bahwa Jokowi itu adalah bapak dari Kaisang dan ayah mertua dari Bobi yang nanti akan jadi kontestan pilkada. Nah ini pasti ada nuansa konflik kepentingannya. Jadi publik kita penting juga untuk diajarkan etika dan cara-cara dalam penyelenggaraan negara itu yang jauh lebih beradab ya. Elit politik kan selalu dalam lip service-nya mengatakan politik yang beradab, politik yang santun. Tapi yang mereka lakukan jauh sekali dari itu menurut saya. Nah, kalau soal dikaitkan dengan kinerja KPU banyak sekali masalahnya, Mas. Kan kita tidak tahu, baru-baru ini ketua KPU-nya dipecat kan, bahkan karena melakukan tindak asusila dan fair dengan salah satu anggota penyelenggara pemilunya. Jadi kalau tujuannya untuk memberikan semacam reward ya nggak pas juga, uang pemilunya banyak masalah kok. Nah, itu yang kemudian harus diingatkan juga kepada publik kita. Baik. Mas Fadli, sebelum Pilpres kemarin kita tahu juga ada kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu. Sekarang sebelum Pilkada ada tunjangan pegawai KPU begitu yang dinaikkan. Apakah Anda melihat ini sudah terpola seperti itu atau ini hal yang biasa saja begitu ke depannya nanti? Ya ini sesuatu cara-cara yang kemudian menurut saya sangat tidak profesional dan sangat tidak etis ya antara relasi orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan dia punya kepentingan personal dengan keluarganya dalam sebuah kontestasi pilkada, lalu kemudian menggunakan kekuasaan dan kebijakan yang dia punya untuk mengiming-imingi penyelenggara pemilu dengan kenaikan tunjangan dan lain-lain. Menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dalam ruang hampa, Mas. Jadi kalau bicara soal apakah itu suatu pola, yang menurut saya ini salah satu modus dalam menciptakan beban psikologis baru kepada penyelenggara pemilu. Apalagi orang-orang yang di penyelenggara pemilu sekarang kan orang-orang yang tidak firm dengan integritasnya, tidak profesional, tidak mandiri ya, mudah sekali diintervensi. Nah apalagi dengan cara-cara seperti ini ya makin susah. Kita berharap penyelenggaraan pemilu itu akan mandiri, akan profesional gitu.
Jadi ya Jokowi mungkin tahu betul soal itu. Nah, makanya cara-cara seperti ini selalu digunakan. Jadi apa harapan Perludem tentunya dengan kenaikan tunjangan pegawai KPU ini ke depan? Ya, bagaimanapun seburuk-buruknya KPU kan kita harus mendesak mereka bekerja secara profesional ya. Mereka orang yang diberikan mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pilkada misalnya, event pemilu yang paling dekat di depan mata kita, dengan berbagai macam ragam persoalan dan tantangannya. Nah, oleh sebab itu, penyelenggara pemilu itu tidak hanya bicara soal pekerjaan personal yang kemudian mereka mendapatkan gaji dengan bekerja sebagai penyelenggara pemilu, tapi mereka adalah aktor yang paling strategis untuk kemudian mewujudkan apakah demokrasi Indonesia itu masih akan formalitas prosedural saja, atau kemudian bisa ditingkatkan dengan sebuah prinsip dan pemenuhan demokrasi yang jauh lebih substansial. Nah, itu yang harusnya dipikirkan oleh KPU. Baik, terima kasih manajer program Perludem, Fadli Ramadhanil sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.